Terdengar dengan jelas Bu Westi, silakan. Baik, selamat malam untuk Pak Andi, untuk semua para leader yang hadir malam hari ini, dan juga Bapak Ibu, saya panggil teman-teman saja barangkali ya, jangan Bapak Ibu, kok kayaknya jadi tua sekali Bapak Ibu ya. Boleh Bu. Iya, tadi sudah sama Pak Didi sudah dikenalkan, nama saya Westi Kawung, saya dosen di Universitas Cendrawasih, Jayapura. Tapi sebenarnya tugas utama saya bukan dosen Pak, tapi ibu rumah tangga juga. Saya punya anak-anak yang sedang belajar online juga, ya, dan saya mengajar online juga saat ini setelah pandemi. Oke, kalau ditanya kenapa saya tertarik ikut Guideline, saya mau cerita sedikit. Semester kemarin itu saya diberikan tugas untuk mengajar mata kuliah kewirausahaan. Jadi mata kuliah ini bertujuan untuk memotivasi mahasiswa yang mengubah mindset mereka supaya tidak berpikir nanti kalau lulus sarjana harus jadi pegawai kantoran. Ya, jadi mata kuliah ini kita mengajarkan ada peluang lain selain jadi pegawai, begitu ya. Peluang itu adalah menjadi wirausaha atau berbisnis. Nah, teman-teman dosen bingung ya di jurusan matematika siapa yang harus mengajar karena ini baru pertama kali ditawarkan. Akhirnya mereka memutuskan Ibu Westi aja deh katanya, karena mereka kenal saya beberapa kali menjalankan bisnis ya. Saya memang tertarik juga sih untuk ikut karena saya juga senang berteman, itu sosialisasi begitu. Jadi singkat cerita saya lah mengajar mata kuliah itu. Nah, sejak mengajar mata kuliah itu saya membuka wawasan saya harus memikirkan peluang-peluang bisnis mana yang terjangkau oleh mahasiswa, yang mungkin dijalankan oleh mahasiswa. Gitu. Nah, di salah satu grup WA ada yang menawarkan Guideline. Jadi yang paling saya lihat pertama adalah modalnya. Saat saya ikut itu masih 200.000 ya, sekarang sudah 250. Waktu saya ikut itu masih 200.000 dan saya berpikir, wah kalau 200.000 itu untuk kantong mahasiswa masih terjangkau lah ya. Kemudian cara menjalankannya pun secara online. Saya pikir kalau online itu apa ya, tidak susah. Pak Lili kayaknya ada yang salah di soundnya, enggak? Bisa terdengar? Bisa Bu, jelas sekali kok Bu. Lanjut Bu. Oke, terima kasih. Jadi singkat cerita, saya langsung menghubungi kenalan saya yang share di grup, sebenarnya kenalan virtual, teman-teman di WA, teman karena bisnis sebelumnya, begitu ya. Namanya Pak Yohan. Selamat malam Pak Yohan. Pak Yohan ada hadir ini. Jadi mungkin Pak Yohan juga kaget karena saya juga tiba-tiba langsung mau dong Pak, saya mau ikut. Jadi saya tidak banyak tanya waktu itu. Saya ingat persis yang saya tanyakan itu 250 itu, waktu itu masih 200.000 ya. Saya tanya 200.000 itu hanya bayar satu kali saja, kemudian terproteksi asuransi 1 tahun, atau per bulan? Karena pengalaman sebelumnya, saya juga pernah ikut bisnis asuransi, saya harus membayar premi tiap bulan. Dan besarannya itu lebih dari 250. Bayangkan, ya, yang terjadi apa? Kita kan capek bayar premi ya, nggak jalan bisnisnya. Begitu, mana sempat kita jalankan bisnisnya, kita hanya sibuk cari uang untuk bayar preminya saja. Nah ini 250 untuk proteksi asuransi 1 tahun, itu menurut saya sangat termasuk murah ya dibanding asuransi yang lain. Ya, jadi itulah yang saya tanyakan sama Pak Iwan. Saya pastikan, oke, kalau hanya bayar 1 kali, saya ikut. Jadi saya langsung join tanpa berpikir banyak, tanpa tanya yang lain-lain, tanpa menanyakan PT Sibayang itu dari mana, kantornya di mana, kejelasan kedudukannya secara hukum di mana, tidak sama sekali saya tanyakan itu. Ya, jadi setelah saya join, waktu itu pas join itu kebetulan akhir pekan, jadi saya tidak terlalu, karena kami di keluarga biasanya kalau akhir pekan, karena saya dengan suami sibuk sama-sama, jadi kalau akhir pekan kami sepakat untuk quality time lah dengan keluarga. Jadi saya tidak langsung fokus begitu join aja dulu begitu ya. Besoknya saya ingat Pak Yohan ada sharing berapa link, ada 7 link ya, yang untuk dipelajari kalau kita baru join begitu. Nah Pak Yohan follow up, tanya gimana Bu, udah sempat dibuka linknya? Ya ampun, saya cuma bisa minta maaf Pak, saya belum bisa karena akhir pekan saya tidak bisa, ini waktu buat keluarga, nanti minggu depan. Saya
tugas karena saya juga pengurus di organisasi di istri pegawai di kantor suami. Saya ada kegiatan yang harus dilaksanakan dan saya harus mengatur itu, mengorganisir kegiatan tersebut. Jadi saya tidak kerjakan lagi lewat beberapa hari. Setelah kegiatan itu selesai, baru saya berpikir, wah saya ini punya utang sama Pak Irwan. Ya, jadi akhirnya sudah saya harus mulai nih fokus gitu. Saya mulai dengan belajar. Saya mulai ikut Zoom. Mungkin luput dari perhatian teman-teman ya, saya pakai Westi Papua. Saya pernah bertanya, kalau ada yang masih ingat, waktu itu ada satpam di kampus kami yang terbunuh, mungkin masih ada yang ingat, saya tanya apakah satpam bisa tercover kalau dia anggota Guardline. Ya, malam itu saya pernah tanya. Jadi saya ikut Zoom, saya mulai belajar. Saya mulai buka link YouTube yang dikasih sama Pak Iwan, saya mulai belajar itu. Sama saya juga sangat bersyukur karena didukung oleh timnya Bu Ahun, ini luar biasa ya. Malam Bu Ahun juga ada monitor ini. Iya, ini luar biasa grupnya ya, sharing di grup WA. Jadi saya merasa sangat disupport. Ya. Jadi kerja saya adalah kalau sudah beres pagi ya, itu saya tidak artinya saya anak-anak sudah mulai belajar online, saya pun tidak pas jadwal mengajar online, saya akan share materi dari grup, biasanya berupa gambar atau ya iklan-iklan lah ya yang biasa di-sharing di grup. Itu saya share ke grup WA yang ada di HP saya. Mulai dari grup alumni, grup keluarga, kecuali tentu grup kantor yang itu kan formal ya, tidak mungkin kalau saya share di Facebook. Jadi saya share ke teman-teman, juga di media sosial yang saya punya, di Facebook, di IG, ya. Kemudian yang terakhir karena Guardline saya download TikTok. Sebelumnya saya tidak terlalu tertarik, terpaksa saya download TikTok karena saya ingin membuka peluang lagi untuk bisa promosi. Ya, apa yang saya lakukan, saya share ke apa saja yang saya bisa ke semua teman, juga Japri. Nah, apakah semua itu berhasil, teman-teman? Bohong kalau saya bilang berhasil ya. Ada yang cuma sekedar terima kasih Mbak infonya, ya. Ada yang oke, nanti saya pelajari. Kemudian ada yang cuma baca saja, tidak menanggapi, itu banyak, ya, tidak sedikit. Tapi apakah saya berhenti karena begitu? Bah, kalau saya sih, saya tidak berpikir begitu. Motivasi saya yang pertama adalah saya ingin membantu mahasiswa saya, membuka mindset mereka. Ada bisnis yang terjangkau, yang mudah dijalankan, begitu. Ya, jadi saya tidak putus asa, terus saja sharing. Akhirnya saya ada beberapa yang bisa ikut di saya. Ada beberapa yang cuma tanya-tanya ya, ini gimana caranya, terus pokoknya banyak lah ya tanya-tanya, tapi ujung-ujungnya terus berhenti begitu ya. Kalau memang saya pas lagi waktu luang ya saya kejar, saya follow up lagi begitu ya. Nah, mungkin pesan saya sama teman-teman, ada yang baru gabung mungkin 1-2 hari atau mungkin baru beberapa minggu kemudian merasa aduh, ini sudah berbagai usaha dilakukan, sudah sharing ke sana, sudah sharing ke sini, tapi belum berhasil. Saya mau bilang, ini sebenarnya kalimat yang selalu saya sampaikan ke mahasiswa saya, sama anak-anak yang sedang mencari judul untuk penelitian skripsi. Ya, saya katakan, nothing is easy in the beginning. Tidak ada hal yang mudah kalau kita baru memulai, apalagi jangankan mulai bisnis lah ya. Mulai pendekatan saja ke seseorang, coba kalau teman-teman ingat ya, kalau kita mendekati seseorang itu pasti awalnya nggak mudah ya, mungkin ada rintangan, ada apa ya, tantangan dari keluarga ya, hambatan dari saudaranya ya, tapi apakah kita berhenti? Tidak kan, karena kita ingin untuk meraih apa yang menjadi mimpi kita ya, kita menyukai dia, kita walaupun apapun halangan itu yang awalnya tadinya susah, kita akan terus terjang sampai kita raih apa yang kita inginkan. Nah, itu juga berlaku di bisnis. Tidak ada yang mudah di awal, tapi kita jangan berhenti berusaha. Ya, sekarang bonus saya mungkin masih kecil, tapi saya yakin sekali, ya, kelak saya pasti ya akan menyamai Bu Ahun lah ya. Amin. Ya, Bu Ahunnya. Kenapa saya percaya? Saya punya alasan, teman-teman. Amin. Saya seorang yang mempelajari matematika. Di matematika itu kami kenal graf pohon, salah satunya adalah pohon biner yang merupakan sistem dari Guardline. Binari ya, sistem binari kalau dalam bahasa Indonesianya. Ya, sebenarnya biner ya kalau kita di matematika kita katakan. Nah, saya yakin sekali sistem dari Guardline yang menggunakan sistem binari ini adalah sistem yang cepat bertumbuh.
dia tidak melebar ke kiri ke kanan, setiap titik hanya punya 2 kaki. Jadi cepat pertumbuhannya. Itulah kenapa saya terus tidak putus asa, terus menjalankan walaupun masih kecil. Saya semangat, apalagi ada support dari leader-leader yang luar biasa, yang sangat hebat ya di grup. Saya tidak pernah putus asa, saya tetap semangat. Saya kira itu saja testimoni dari saya, Pak Lili. Terima kasih banyak kesempatan. Terima kasih sekali, Bu.